Peraga Polres Gunung Kidul akan menyajikan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2023-2024. Peragaan ini kami sajikan dengan mengacu kepada Perkap nomor 10 tahun 2012 tentang pengawalan, Perkap nomor 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru-hara, Perkap nomor 12 tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian, dan Peraturan Komandan Korps Brimob Polri nomor 2 tahun 2021. Bersyukur dengan komunikasi dari petugas patroli yang merupakan situasi di wilayah patrol. Selain menjaga situasi agar tetap dalam keadaan kondusif, petugas patroli juga akan melakukan pembersihan alat-alat peraga kampanye yang masih terpasang. Tidak jarang dalam pelaksanaan patroli, petugas patrol akan melakukan pembersihan alat-alat peraga kampanye. Kita saksikan mekanisme pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP dengan didukung oleh personil dari TNI, Polri dan Bawaslu. Setelah dilakukan pelepasan, alat-alat peraga kampanye ini akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Hadirin yang kami hormati, sementara masih kita saksikan proses pelepasan alat peraga yang sekali lagi kita asumsikan di masa tenang, tentunya seluruh alat peraga kampanye harus sudah bersih. Sementara tadi juga kita saksikan sebelum pelepasan alat peraga kampanye dilaksanakan, juga dilakukan pengambilan dokumentasi oleh unsur patroli yang saat ini terlihat akan melanjutkan perjalanan, tentunya untuk menyisir tempat-tempat yang dimungkinkan masih terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang. Hadirin yang kami hormati, kita tinggalkan asumsi pada tahap masa tenang. Kemudian kita asumsikan bahwa saat ini adalah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, di mana masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dengan menyalurkan hak pilihnya melalui tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, yang kita saksikan saat ini adalah situasi menjelang pemungutan suara di TPS 21. Berdasarkan informasi dari intelijen bahwa TPS ini kami gambarkan merupakan salah satu TPS yang tergolong rawan. Sehingga pola pengamanan pada TPS 21 ini pun dilakukan secara berbeda dengan TPS yang berkriteria tidak rawan. Pola pengamanan pada TPS ini dilakukan dengan pola pengamanan 212, yaitu 2 anggota Polri, 1 DPS, dan 2 anggota Linmas. Selain itu, anggota KPPS juga memperlihatkan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong. Kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan stabil. Namun setelah beberapa saat pemungutan suara di TPS 21 berlangsung, tiba-tiba datang seorang warga masyarakat yang protes karena dirinya tidak menerima undangan pemungutan. Saya sudah lama tinggal di sini, kenapa saya nggak diundangi? Nggak ada surat undangan saya.
kenapa saya nggak termasuk daftar pemilih? Bagaimana ini penyelenggaraannya? Nggak bisa sabar! Nggak bisa sabar! Ada warga masyarakat menanyakan hal ini ketua KPPS untuk memberikan penjelasan tentang mekanisme pemungutan suara kepada pelaku. Namun pelaku merasa tidak puas. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi garis besar pelaksanaan pengamanan TPS oleh personil Polri dan petugas TPS dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang tinggi dari TPS. Kita mulai ya, pemungutan suara ya. Hadirin yang kami hormati, Jagung, sah ya? yang kita saksikan saat ini adalah proses penghitungan Jagung, suara sah. yang dilakukan di TPS 21 Telo, dan dipimpin sah. oleh Ketua KPPS. Disaksikan Padi, oleh sah. semua saksi yang saat ini langsung Tidak dicoblos, di ya? TPS 21. Jagung, sah. Aku tahu ning patung Sudirman kono kuwi. Terus kuwi kekerek ning bandara. Setelah kegiatan penghitungan suara selesai, petugas KPPS bersiap untuk mengirimkan kotak suara ke TPS atau KUA. Untuk menjaga keselamatan pengiriman kotak suara, petugas Linmas dan personil Polri yang melaksanakan pengamanan bersama-sama mengawal kotak suara ke TPS atau panitia pemilihan KUA. Kita saksikan bersama petugas pengawal berada di depan kendaraan pengangkut kotak suara, diikuti oleh petugas KPPS. Silakan ambil jalur B yang akan berdekat dari jajaran Polsek Kota yang ketiga. Terdengar dialog dari TPS untuk meminta tip up kepada posko induk atas informasi dari satuan intelijen. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan dari arah depan panggung adalah sekelompok massa yang akan berusaha menghadang perjalanan kotak suara. Stop. Ambil kotak suaranya. Kita Berada di TPS 21 menghadang perjalanan kotak suara. Rangkaian membawa kotak suara langsung disiapkan oleh sekelompok orang. Saksikan petugas Polri tertulis dari kendaraan sementara saksikan kotak suara Bagaimana itu? Nggak bisa itu curang. Makanya mau saya bakar. Yang sini, ya. Oke. dengan penghadang ternyata tidak memenuhi jalan keluar dan bahkan para penghadang menyerang petugas pengawalan dengan kemampuan perorangan yang dimiliki oleh personil yang melakukan pengawalan. Kita saksikan petugas berusaha untuk melumpuhkan para penyerang dan kita saksikan segera datang bantuan dari polsek terdekat. Dalam hal ini kita saksikan adalah Polsek Kota Wonosari yang dipimpin langsung oleh Kapolsek yang saat itu langsung memimpin personel untuk melakukan backup ataupun memberikan bantuan pengamanan kepada personel pengamanan kotak suara. Kita saksikan Kapolsek Kota yang waktu itu langsung turun di lapangan berusaha untuk menenangkan massa yang saat ini mereka Sabar. Kenapa? Karena itu penelusuran tidak sesuai dengan. Mari.
Keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Kota yang saat ini berada di lokasi kejadian dan bertindak sebagai pemegang komando taktis di lapangan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan saat ini Satuan Dalmas Awal telah tiba di lokasi. Satuan Dalmas Awal ini digerakkan dalam rangka pengamanan unjuk rasa damai dengan ditandai massa yang bersifat tertib dalam penyampaian aspirasinya. Situasi ini disebut dengan situasi hijau. Kenapa teman-teman kita nggak sejakan dia? Posisi Dalmas Awal ini terdiri dari Tapi petugas tidak boleh. kepolisian dari Tidak boleh. Alasannya apa? Sabar, Bapak. Hadirin, saat ini kita saksikan tim negosiator yang terdiri dari Polwan didampingi oleh Kapolsek Kota dan juga melaksanakan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pengunjuk rasa. Oleh hadirin, kita asumsikan ternyata negosiasi gagal dan kita saksikan tim negosiator langsung menempatkan diri berposisi di belakang formasi Dalmas Awal, dan ketika masa gagal bernegosiasi, peleton ataupun kompi Dalmas Awal kemudian membentangkan tangan Dalmas. Kita saksikan dalam unsur Dalmas ini juga terdapat fungsi kepolisian dari Propam untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dalmas Awal. Hadirin, saat ini kita asumsikan bahwa massa terus berupaya untuk menerobos formasi Dalmas Awal. Aktivitas massa terus meningkat, namun menghadap barikade Dalmas Awal sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa dengan Satuan Dalmas Awal. Dan berdasarkan perintah Kapolres Gunung Kidul, selanjutnya Kasat Samapta segera bergerak mengirimkan Dalmas lanjut ke lokasi unjuk rasa. Hadirin, yang saat ini terdengar adalah meriam suara. Tujuan dari meriam suara ini adalah untuk membisikkan pengunjuk rasa, sehingga para pengunjuk rasa mundur dari formasi Dalmas Awal, sehingga proses lapis ganti bisa berjalan dan pengunjuk rasa serta Dalmas lanjut bisa terlindungi. Setelah durasi, kami Dalmas lanjut segera melakukan proses lapis ganti. Satuan Dalmas Awal segera mengamankan Dalmas dan menuju ke belakang formasi untuk mengambil peralatan mewah guna melakukan penegalan kekuatan dengan Satuan Dalmas lanjut. Hadirin kami hormati, lapis ganti dari Satuan Dalmas Awal kepada Satuan Dalmas lanjut ini dilakukan pada saat situasi berubah dari situasi hijau menjadi situasi kuning, di mana kondisi massa mulai hitam dan tujuan awal unjuk rasa dan perilaku massa mulai tidak terlihat. Hadirin, perlu kami sampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan oleh Satuan Dalmas ini diatur di dalam Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. Adapun peralatan yang dipergunakan oleh Satuan Dalmas lanjut merupakan peralatan khusus kepolisian. Perhatian. Atas nama undang-undang, kami perintahkan untuk saudara-saudara kembali tertib. Jika tidak mematuhi himbauan kami, maka akan kami ambil tindakan tegas. Baru saja kita dengarkan ribuan kepolisian oleh Komandan Kompi Dalmas lanjut. Hadirin, kita asumsikan karena masa tidak mengindahkan himbauan dari Kompi Dalmas lanjut, selanjutnya Komandan Kompi memerintahkan untuk mendesak massa. Saudara-saudara semua, atas nama undang-undang, kami perintahkan untuk kembali tertib.
sehingga Komandan Kompi Raimas lanjut memerintahkan kendaraan AWC untuk menempatkan diri sejajar dengan formasi persah dari Raimas lanjut. Kita saksikan setelah beberapa peringatan tidak dipindahkan oleh kelompok massa. Kita saksikan Komandan Kompi Raimas memerintahkan melakukan penyemprotan oleh AWC. Dan kita saksikan secara penonton ternyata provokator yang sudah diberikan tanda oleh anggota intelijen yang berbaur dengan massa sudah mengidentifikasi adanya provokator, sehingga kita asumsikan saat ini petugas satuan reserse yang membaur dengan massa berusaha untuk melakukan penangkapan kepada pelaku provokator. Hari ini kita saksikan setelah provokator berhasil dilumpuhkan, tim pelindung akan membawa provokator masuk ke dalam formasi bersaf dari Dalmas. Kita saksikan beberapa provokator yang sudah ditandai oleh anggota intelijen yang berbaur dengan massa saat ini dilakukan penindakan oleh anggota Satreskrim yang juga berada atau berbaur dengan massa. Setelah berhasil menemukan kembali tim pelindung melindungi anggota reserse yang melakukan penangkapan terhadap provokator, dan setelah dilakukan penangkapan tentunya akan segera dievakuasi dengan kendaraan yang sudah disiapkan juga di belakang formasi. Hari ini kita saksikan justru massa semakin beringas karena tidak menerima dengan rekan-rekan yang dilakukan penangkapan. Dan saat ini kita saksikan formasi Dalmas membentuk formasi berlindung. Hadirin yang kami hormati, dengan sehingga Kapolres memerintahkan untuk menerjunkan tim pengurai massa ataupun tim Raimas. Situasi justru semakin tidak terkendali. Massa mulai membakar, melempar, dan Kapolres yang berada di lokasi segera memerintahkan potongan pengurai massa untuk mengambil tindakan. Kami menghormati total Raimas atau pengurai massa ini dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 2 serta persenjataan kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kebijakan Polri tahun 2012 tentang peloton pengurai massa. Setelah mendapatkan perintah, peloton pengurai massa kemudian mengambil posisi di depan formasi Kompi Dalmas. Komandan Total memberikan peringatan massa tidak memberikan komandan Total Raimas sehingga Total Raimas mengeluarkan tindakan. Peringatan kedua tidak digubris sehingga massa makin beringas. Kemudian komandan Total Raimas menarik pasukan kembali ke belakang formasi. Hadirin, saat ini kita saksikan pasukan PMH Brimob telah tiba di lokasi dan akan segera melaksanakan proses lintas gadi dari Kompi Dalmas lanjut kepada Kompi PMH Brimob.
Hadirin yang kami hormati, terdengar himbauan dari Polri Brimob. Formasi sasaran adalah formasi sasaran ganda dengan dipimpin oleh Tinggi Al-Alam dan juga yang berkedudukan di dalam posisi di belakang bendera organisasi. Memerintahkan Tinggi Tombak untuk mempersiapkan diri sela-sela periksaan. Hadirin yang kita saksikan adalah Tinggi Tombak yang sudah bersiap di sela-sela periksaan untuk melakukan penindakan terhadap kelompok mahasiswa. Kita saksikan hadirin Tinggi Tombak yang mengambil posisi congkok melakukan beberapa penindakan. Kita saksikan setelah tim Tombak kembali pada posisi, kemudian kompi PHH merangsek mendekat ke posisi PHH. Hadirin, hal ini kami asumsikan ataupun kami sajikan adalah merupakan tahapan-tahapan penindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas awal, Dalmas lanjut, dan saat ini adalah kompi PHH dari Brimob. Hadirin yang kami hormati, melihat adanya kobaran api, kita saksikan tim pemadam api bersiap untuk melakukan pemadaman api. Tim pemadam api ini dilatih secara khusus untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemadaman pada titik-titik api yang terjadi ataupun yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan unjuk rasa. Hadirin yang kami hormati, seperti inilah komposisi ataupun posisi ketika tim pemadam api maju memadamkan api dan kemudian kembali masuk ke formasi. Ini adalah sebagai gambaran teknik yang dikembangkan ataupun yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan komandan tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, masa masih tetap bertahan sehingga komandan kompi PHH kembali akan melakukan tindakan berikutnya. Kita saksikan yang saat ini maju adalah tim penindak, di mana dikenal tim ini adalah merupakan tim elang, di mana tim ini akan melakukan penindakan ke arah massa. Hadirin, kita saksikan setelah dilakukan penindakan oleh tim elang, kita saksikan massa mulai membubarkan diri secara berangsur-angsur. Kita saksikan penembakan akan dilakukan oleh tim elang. Hadirin, ini adalah gambaran tindakan-tindakan ataupun tahapan-tahapan perbuatan kepolisian untuk membubarkan massa. Dan hadirin yang kami hormati, kita asumsikan setelah dilakukan penindakan oleh tim PHH, kita saksikan massa berangsur-angsur meninggalkan lokasi unjuk rasa. Hadirin yang kami hormati, setelah dilakukan penindakan oleh kompi PHH Brimob, massa membubarkan diri.
Dan setelah situasi kondusif atau sudah terkendali, Komandan Satuan PHH memberi aba-aba persiapan konsolidasi. Kemudian semua tim tindak naik kendaraan dan membentuk banjar di belakang pasukan benteng dan perisai, serta kembali menuju ke daerah yang aman untuk menuju backup dan penebaran. Hadirin yang kami hormati, inilah formasi konsolidasi. Tentunya tahapan konsolidasi ini dilaksanakan apabila massa sudah membubarkan diri dan terindikasi bahwa situasi sudah mulai kondusif, sehingga seluruh personil pengamanan dari Dharma Selanjut dan OPI PHH serta peleton pengurai massa melakukan konsolidasi dan tentunya dilakukan pengecekan perkuatan untuk setiap satuan. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian simulasi sistem kota dalam rangka operasi Mantap Brata Progo tahun 2023-2024 Polres Gunung Kidul. Kami segenap tim penegak mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya mohon petunjuk serta arahan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin apa saja Pak ini tadi penanganannya para pendemo ini tadi Pak? Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan ya, bahwa yang pertama adalah situasi tenang, apabila situasi tenang itu kita hanya menghadirkan personil polisi di TPS biar sesuai dengan mekanismenya, 2 TPS, 2 polisi, ada yang 6 anggota Humas, 4 anggota Humas, dan ada juga 8 tergantung dari karakter wilayah. Itu sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan oleh pengamanan setiap TPS. Biar apabila ada hal-hal yang tidak hal yang mengganggu ya pelaksanaan pemilu nanti, tahapan-tahapannya yaitu pengamanan, ya pengamanan kotak suara yang paling penting, pada personil, dan apabila sekali saya meningkat, tadi seperti kita lihat bersama, yaitu masalah dan akhir. Harapannya seperti apa Pak bagi masyarakat ini pemilu damai? Jadi harapannya mari kita sama-sama masyarakat semuanya, kita semua juga penyelenggara dari KPU juga sama-sama untuk melaksanakan pemilu yang baik. Diharapkan tidak ada hal-hal yang mengarah ke penolakan. Silakan melaksanakan kegiatan ini kan kegiatan 5 tahunan kita demokrasi. Diharapkan sama-sama menjaga. Nah, siapa pilihannya, ya silakan pilih. Tidak usah menyinggung-nyinggung masyarakat.